saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kan sistemnya sharing session ya, jadi mungkin kita akan nanya langsung ke Bunda Ainun dan Bunda Aidia ya. Boleh kan? Boleh. Baik, kita akan mulai bertanya ke Bunda Ainun dulu ya, Bunda Aidia ya. Iya, Gimana kabar hari ini nih? alhamdulillah. Udah Luar mulai biasa. Belum Mbak, saya besok ya. minta besok insya Allah. Oke. Siap. Pokoknya apa sih, mau puasa hari ini, mau puasa besok kan itu kita serahkan ke masing-masing karena dasarnya malamnya sama ya. Iya sama. Kemarin lihat hasil itu sidang isbatnya kan itu ya Mbak ya. Jadi emang sama-sama kuat ya argumennya. Iya, sama-sama memiliki dasar ilmu yang memiliki dari saling salah menyalahkan. Bunda Ainun, boleh nggak sih ceritain ke kita ini sejak kapan Bunda Ainun mulai berkelodi gitu kan? Jadi kalau saya sendiri tuh mulai berkelodi tahun 2015 bulan sekitar April kalau nggak salah Mbak. Jadi anak saya tuh anak pertama itu lahir bulan Maret. Cuma waktu itu sama sekali belum kenal, sama sekali nggak tahu Claudie itu gimana. Nah baru kenalnya itu setelah umur 1 bulan. Ada teman saya yang cerita, kamu pakai Claudie aja deh Nun gitu. Nah waktu itu begitu lihat harganya kaget kan ya Mbak, maksudnya ya ampun semahal apa sih kok sampai harganya segini banget. Kalau ekspektasi saya waktu itu kayak 20.000 lah, acceptable gitu. Ternyata dikasih lihat sama teman saya itu yang harganya sekitar 80 ribuan waktu itu Mbak. 80 sampai 200 ribu, ada yang dia nunjukin Claudie impor juga, kan kaget banget ya. Terus tapi saya bilang ke orang tua saya, tinggal bareng sama orang tua habis lahiran kan sama di pulang kampung gitu. Saya bilang ke orang tua saya, terus kata orang tua saya, yaudah nggak apa-apa dicobain, nanti minta adiknya buat ngadoin. Itu udah gitu. Claudie pertama saya itu dibeliin sama ini si Aidia. Oh, Bunda Aidia. Iya, Claudie-nya tuh dibeliin 2 ya. 2 kalau nggak salah 2 pieces. Jadi saya waktu itu langsung menunjukin nih belinya di sini gitu. Jadi adik saya beliin. Ada saya Aidia ini waktu itu dia baru kerja gitu kan. Jadi kayak semacam dipalak gitu kan. Ponakannya baru lahir. Itu ya itu tahun 2015 itu baru nyoba 2 pieces Mbak awalnya. Terus karena setelah ngelihat bentukan fisiknya kan anak saya masih 1 bulan ya waktu itu ya Mbak ya kan, terus posturnya kecil dan Claudie yang dibeli itu Claudie all size ya. Saya nggak ngerti ya, awam banget ya kalau Claudie itu ada yang newborn, ada yang all size. Jadi belinya yang Claudie yang all size. Kegedean banget. Tapi setelah umur 3 bulan 4 bulan tuh mulai kelihatan agak fit walaupun masih juga gede. Terus berpikir kalau wah ini tuh produk yang keren. Nah akhirnya nyemplung lah setelah 4 bulan itu, kalau nggak salah di bulan Agustusnya saya mencoba untuk ikutan campaign soal Claudie, jadi ikutan jualan maksudnya gitu. Jadi dari bulan April sampai ke Agustus 4 bulan baru saya langsung nyoba untuk jualan dan ya sampai sekarang gitu Mbak Rona. Wah, luar biasa ya, ternyata saling meracuni nih. Bukan saling minta dana, minta sponsornya sama Ade. Jadi ceritanya tuh kayak apa ya, kewajiban dari tante ya untuk mendukung. Iya, kan tantenya dipalakin juga perlu ya. Kalau Bunda Aidia sendiri sejak kapan mulai awal berkelodi? Gimana ceritanya? Ya, jadi tuh benar yang kata Mbak Ainun ya, begitu ponakan saya lahir, terus bapak saya tuh bilang ke saya, dia tolong beli ini nih semacam popok tapi bisa dicuci ulang, tapi itu mahal banget, coba dia beliin 2 atau 3 semacam kayak gitu. Harganya nggak tahu waktu itu lupa ya, kayak ratusan ribu gitu kan. Terus karena nggak tahu apa-apa, belum nikah juga, nggak tahu sama sekali tentang popok sama sekali, jadi ya langsung cari di internet. Nah cuman waktu itu kayaknya masih minim ya info tentang Claudie. Jadi waktu ngecek di satu website, jadi website langsung saya klik aja, mau pilihannya itu ada banyak banget, entah motifnya atau tipenya, saya nggak tahu waktu itu, langsung klik aja, intinya beli 2. Nah setelah udah bayar, tiba-tiba sellernya nge-WA kalau ini tuh nggak ada, yang ini kosong, yang pilihan kedua apalah semacam itu. Jadi ya udah saya, ya udah Mbak yang ready aja, apa aja kasih aja deh, nggak apa-apa, yang penting jumlahnya 2 ke alamat itu kayak gitu. Tuh, itu tahun 2015 ya. Terus kalau saya sendiri mulai pakai itu waktu anak pertama saya lahir. Saya kan anaknya baru 1 tahun ini. Jadi begitu mau lahiran, itu udah sering ke rumah Mbak Ainun kan. Sering ke rumah Mbak Ainun, udah tahu gimana cara pakai Claudie, gimana perawatannya Claudie. Jadi begitu akan lahiran, kita memutuskan untuk menggunakan Claudie. Pas minggu kedua ya itu baru bisa dipakein Claudie yang kecil. Sebelumnya tuh saya pakai semacam apa ya Mbak ya, lupa. Apa Mbak? Alas ompol. Iya, alas ompol ya. Awalnya pakai alas ompol, diajarin juga sama Mbak Ainun gimana cara makainya kayak gitu. Setelah itu 2 minggu pakai Claudie sampai sekarang sih.
menarik sekali ya ceritanya Bunda, bahwa berkelodi itu sebenarnya sesuatu hal yang susah-susah gampang gitu ya. Susah nggak ya? Susah nggak dia? Nanti kita akan bahas susah-susah gampangnya itu kalau kita gali lebih dalam dengan pertanyaan berikutnya. Nah, kalau menurut Bunda Aidia sendiri, Bunda Aidia kan saat ini sedang masih dalam kondisi bekerja ya, soalnya bukan ibu rumahan kayak Mbak Ainun atau saya kan. Tipsnya bagaimana ya Bun ya, memakai Klodi ala working mom itu seperti apa gitu? Oh sebenarnya sih kalau untuk working mom itu ya lebih ke si mbaknya ya, mbak yang jaga anak ya, ART ya. Jadi soalnya kan saya kerja dari jam 6:30 pagi nyampe rumah jam 5:30 malam. Jadi selama saya bekerja yang ngegantiin Klodi itu mbaknya, mbak ART. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu cara makainya kayak gimana, terus waktu kebanyakan memang yang pegang kan mbaknya. Kalau misalnya waktu saya pulang, itu saya cuma ngeganti 2 atau 3 kali ya sampai pagi ya. Jadi kesulitan nggak sama sekali. Oh, tips awalnya soalnya gini Mbak, yang ikut idea ini saat ini tuh tetangga kita berdua dulu waktu masih di Jember, tetangga kita gitu. Nah pas awal mau dateng, mau ikut itu si mbaknya tuh ke tempat saya dulu. Jadi saya disuruh sama si idea, Mbak ini ajarin ya Mbak ya si Mbak ini sampai bisa caranya nyuci Klodi kayak gitu. Jadi saya ngajarin di sini sedikit-sedikit gitu. Mbak ini nyucinya kayak gini, nanti yang ini nggak boleh disetrika, nggak usah disetrika, pokoknya langsung dilipet, disimpan kayak gitu. Jadi semuanya kayaknya terus eksekusinya nanti sama idea jadi cuma supervisi dikit-dikit kali ya. Iya, jadi diserahin ke ahlinya dulu lah, belajarnya ke ahlinya dulu. Dalam berkelodi sementara Bunda Aidia bekerja kan berarti kan separuh-separuh nih ya, tugasnya kan dibantu sama asisten kan ya. Nah itu ada nggak sih ketika misalnya dalam kesehariannya gitu, ketika bekerja mendapatkan masalah dengan Klodi, dia tiba-tiba apa gimana gitu, perlu nggak sih ngecek asisten udah ganti Klodi belum ya? Namanya manusia kan tetap ya, namanya ibu kan kadang bekerja di saat kita ada waktu istirahat kan pengennya dengar suara anak. Nah itu sempat nggak maksudnya nanya-nanya kondisi Klodinya dengan asisten atau bagaimana gitu Bun? Enggak sih Mbak, jadi kalau saya emang nggak nanyain Klodinya seperti udah diganti apa belum. Soalnya tuh beda ya antara saya sama Mbak ART-nya. Jadi waktu itu pertama kali saya bilang, Mbak ini tolong nanti anaknya diganti Klodinya tiap 3 atau 4 jam sekali gitu kan. Terus si Mbaknya langsung kaget gitu Mbak, hah 3 jam? Iya Mbak 3 jam, saya kirain kan, oh terlalu cepat yang gantiinnya 3 jam itu gitu. Ternyata kalau Mbak ART ini pikirannya beda, kayak 3 jam itu nggak kelamaan ya? Oh ya udah kalau misalnya emang kelamaan, silakan langsung ganti aja gitu. Jadi sepertinya durasi pemakaian Klodi dengan mbaknya tuh lebih cepat ya dibandingkan dengan saya. Jadi kalau mbaknya tuh begitu kecium bau dikit langsung ganti. Maksimal kayaknya 2 jam sekali tuh diganti. Untuk istilahnya untuk ibu bekerja kan ya, karena kan ini sangat dibantu sekali dengan asisten yang sangat kooperatif kan ya. Berapa pieces sih yang harus mesti disiapkan Klodi yang sudah ready setiap harinya? Kalau setiap harinya biasanya 8 sampai 10 Mbak, 8 sampai 10 Klodi. Dan karena nyucinya tiap hari ya, jadi 8 sampai 10 itu. Ya, enggak sih, saya punya persediaan 3 hari. Berklodi kan nggak jauh-jauh lepas dari masalah cuci-mencuci, bener kan ya? Berklodi pasti hubungannya dengan cuci-mencuci Bunda Aidia. Nah, sekarang kan walaupun punya asisten, ada nggak trik atau tips untuk masalah cuci-mencuci ini? Tiap pagi itu udah dibilas, kemudian kita langsung masukin ke mesin cuci kayak gitu. Nah, itu sama sih kalau ART saya itu kan adanya dari hari Senin sampai Jumat aja waktu saya kerja. Nah di hari Sabtu dan Minggu itu saya sama suami. Jadi biasanya kita gantian. Misalkan yang mandi duluan nih mana? Mandi duluan berarti kalian sama bilas Klodinya seperti itu. Jadi gantian sama suami. Oh ya, itu kan sebelum dibilas, apakah berarti kan Klodinya berarti ditumpuk dulu? Iya, jadi kita punya ember yang tertutup gitu. Begitu ganti Klodi, kita taruh di ember, tutup. Tambah lagi, besok paginya baru dibilas. Tapi kalau misalnya untuk yang pup, kita sendiriin Mbak, kita buang dulu, kita cuci dulu, rendem, baru besoknya kita bilas bareng-bareng. Kalau Bunda Ainun sendiri, ya kan Bunda Ainun kan istilahnya ibu rumahan ya, walaupun sebenarnya ibu bekerja juga, bekerja dalam rumah gitu. Iya, bekerja dari rumah ya. Ya, bekerja dari rumah. Nah, ada nggak sih tips memakai Klodi? Karena kan sebagai mompreneur kan tentunya banyak sekali kesibukan ya dengan rutinitas yang ada. Tapi kita juga kan harus mengasuh anak juga. Nah, ada nggak tipsnya gitu berklodi ala ibu rumahan nih? Kalau saya tipe yang suka nggak mau ribet sebenarnya ya Mbak ya. Karena maksudnya kan kita di rumah juga nggak nganggur-nganggur banget ya Mbak. Banyak pekerjaan yang lain juga ya.
Maksudnya selain sambil, kalau saya kan sambil dagang, kan juga ada pekerjaan rumah yang lain. Jadi untuk berkelodi itu saya pilih nggak terlalu ambil pusing. Saya lebih suka yang simple-simple, yang cepet aja pakainya. Jadi kalau ganti itu nggak harus perang dulu sama anak gitu. Kalau misalkan nih kayak kalau saya tuh sukanya simple-simple ya, kayak misalkan kelodi itu yang celana gitu, yang langsung selesai gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi makanya saya nggak terlalu kepikiran dengan apa ya, memasang harus ribet dulu atau insertnya harus kemana dulu kayak gitu. Itu sih tips dari saya ya. Kalau untuk yang nggak pengen yang ribet ya udah carinya. Sekarang udah banyak ya kelodi yang tipe all in one. Kelodis juga punya kayak gitu kan. Banyak itu tipe yang pants-pantsnya. Itu sih Mbak kalau saya ya dari tipe kelodinya seperti itu. Terus untuk nyucinya juga kalau saya lebih memilih dibanyakin stoknya daripada kejar tayang gitu. Karena akhirnya kan durasi untuk mencuci kan nggak perlu lebih cepat ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya cucinya paling 1 hari sampai 2 hari sekali karena jumlah stoknya diperbanyak. Jadi saya bisa tetap sambil beraktivitas di rumah gitu, sambil ngurus anak juga, berkelodi juga oke, kayak gitu. Soalnya kalau kejar tayang itu sejujurnya memang jadi ini ya Mbak ya, jadi kayak sport jantung sendiri gitu ya. Apalagi misalkan kalau memang berkomitmen untuk nggak pakai pospak ya. Kalau saya emang di rumah nggak sedia Mbak, jadi nggak pernah sedia popok sekali pakai. Jadi saya mengandalkan kelodi yang ada. Kalau misalkan stoknya rada banyak kan gitu kita jadinya kayak lebih tenang ya, maksudnya ya udah ada jadwalnya 2 hari sekali nyucinya atau misalkan 1 hari sampai 2 hari sekali saya nyucinya. Jadi nggak terlalu was-was gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dulu masih stoknya masih sedikit, masih kayak ngirit-ngirit gitu, akhirnya tuh jadinya saya sendiri tuh kayak habis waktu untuk mikirin clodinya doang gitu. Mikirin nyucinya lagi, aduh ini belum dicuci lagi nah kayak gitu. Padahal kan sayang banget ya waktu kita kan bisa dioptimalkan untuk hal-hal yang lain. Begitu bukan Mbak Rona? Jadi nggak mau ribet aja. Jadi misalkan nih kan namanya berkelodi juga nggak selalu senang ya Mbak ya. Iya. Misalkan kayak kadang tiba-tiba bau. Saya mah nggak diambil pusing Mbak, ya udah bau ganti. Kayaknya adik saya juga ketularan gitu. Iya nggak dia? Seperti itu. Jadi nggak terlalu diambil pusing. Aduh ini apa jangan-jangan performanya menurun ya apa? Jadi kayak bikin kepikiran lagi gitu ya. Banyak hal yang lain mungkin yang bisa kita pikirkan yang lebih jauh gitu ya daripada sekedar memikirkan kelodi bau pesing kan udah kena urin. Jadi itu jadi kayak lebih entengan. Jadi nggak terlalu terforsir ke berkelodinya yang susah kayak gitu Mbak. Kita mikirnya yang berkelodi udah yang simpel-simpel aja gitu. Yang penting anak saya nggak pakai mengurangi pospak kayak gitu sih kalau saya goalnya lebih ke situ. Bukan menurut Mbak Ainun ya, ini sih pengalaman Mbak Ainun. Mbak Ainun sendiri punya stok kelodinya minimal berapa ya dalam sehari gitu. Kalau Bunda Idea kan tadi 8 sampai 10 ya. Itu per hari Mbak, 8 sampai 10 per hari. Stoknya Idea berarti kalikan 3 kali ya, 20-an ya? 30-an lebih. Wow. Gitu 30-an kalau Idea. Kalau saya juga sekitar 24-an lebih Mbak. Berkelodi itu ribet nggak sih sebenarnya? Kalau saya nggak dibikin ribet Mbak. Oh, nggak dibikin ribet ya. Jadi bedanya mungkin ribet sama kayak itu mungkin karena mindset aja kali ya. Jadi kayak dipikir ribet dan nggak dipikir ribet. Kalau bagi saya lebih ribet harus beli bolak-balik. Itu lebih ribet kalau bagi saya Mbak. Misalkan nih stoknya habis, harus beli dulu, pergi keluar lagi, keluarin uang lagi. Nah, itu menurut saya lebih ribet gitu. Karena mungkin saya udah terbiasa dengan pola mencuci kali ya. Di anak pertama itu saya sempat nyobain beli pospak ya, 1 bulan pertama. Karena memang saya belum kenal sama kelodi dan kewalahan pakai popok tali. Kalau adik saya nih nggak sempet ya kamu ya pakai dari rumah sakit aja sih waktu itu. Cuma dari rumah sakit aja ya pakai pospaknya ya. Nah, kalau saya dulu sempet tuh Mbak beli pospak waktu anak pertama ya. Jadi anak pertama saya awalnya ideal mau pakai popok tali doang, tapi ternyata nggak sanggup kan, kayak keseringan banget ya gantinya. Pokoknya namanya juga anak pertama ya, Mbak ya, heboh banget kayaknya gitu kan. Nah, terus akhirnya orang tua saya waktu itu juga ya udah wes beli pospak aja gitu, dibelikan. Padahal waktu itu bukan saya yang beli ya Mbak ya, ayah saya tiba-tiba beli, balik udah ada pospaknya. Nah, untuk beli begitu habis, kalau mau beli lagi itu sayanya yang ngerasa kayak aduh kok kayak harus ribet sih, harus beli-beli terus gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri yang ngerasa malah ribet dengan aktivitas beli itu gitu. Kayaknya saya lebih suka nyucinya, lebih suka nyuci walaupun saya nggak suka nyuci ya Mbak, cuman kayaknya kok harus pergi terus sih buat beli pospak gitu loh Mbak. Itu jadi makanya mungkin persepsi ribet itu tergantung ke siapa kali ya. Beda-beda orang ya. Kita terbiasa ke posisi mana, begitu ganti aktivitas pasti rasanya terasa lebih ribet gitu. Oke. Kalau Bunda Idea sendiri gimana ya? Menurut Bunda Idea apakah berkelodi itu ribet nih? Karena kan Bunda juga kan di rumah dengan kondisi istilahnya lebih banyakan di luar gitu ya, aktivitas normalnya daripada di dalam rumahnya. Kalau saya sih nggak ngerasa diribetin sama kelodi ya. Kalau misalnya tadi tuh bicara tentang sampah ya, di sini juga lebih ribet kalau misalnya pakai pospak, karena di sini sampahnya itu diangkutnya 2 hari sekali. Jadi kebayang ya kalau misalnya pakai pospak, berarti pospaknya itu bisa dibuangnya 2 hari kemudian, jadi baunya kemana-mana. Terus kalau misalnya pakai kelodi kan begitu udah selesai langsung kita taruh ember, besok paginya langsung dicuci, udah nggak ada bau-bau lagi gitu. Nggak ribet sama sekali sih. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sebagai
pengrajin Klodi ya, memang pada dasarnya umur full itu nggak akan bertahan lama lebih dari 10 tahun ya, karena kan saya berjuang di usaha ini kan hampir 10 tahun ya. Biasanya setelah 6 tahun itu kondisi full sudah benar-benar apuk tuh apa ya? Lapuk ya Mbak, lapuk rontok ya, rontok gitu ya. Sudah biasanya setelah 5 tahun kondisi full memang masih nempel, tapi kalau kita pegang tuh, kita gosok-gosok udah kayak serbuk gitu jatuhnya. Makanya tidak disarankan memang di atas pemakaian 5 tahun gitu kan. Cuman kalau untuk misalnya training pen, karena training pen kan pemakaiannya jarang ya. Selagi udah gitu kan desain dari training pen itu sendiri itu kan lebih cenderung kayak celana dalam. Kalau saya training pen masih dari pakai terus sekarang masih pakai lagi ke adiknya gitu. Ini bahannya sih karena bahannya kayak celana dalam jadi nggak masalah sih gitu kan. Ini ada sampel nih, sebuah sampel, kelihatan nggak ya? Nah ini nih jadi zaman dulu ya Mbak, ini ya training pen Klodis yang pertama nih ya dari kakaknya yang sekarang udah gede, udah umur 10 tahun nih, saya pakaiin ke adiknya masih nggak masalah karena kan memang bahannya katun jadi emang kayak nyaman. Kebetulan yang sekarang kan dia udah lulus toilet training jadi kayak dipakai celana dalam aja sih. Sampai sekarang sih belum pernah beli celana dalam di luar. Berarti sama kita Mbak Rona. Iya, belum pernah beli celana dalam di luar karena ya makanya pakai training pen aja gitu kan. Karena udah fungsinya memang seperti celana dalam itu desainnya, jadi nggak bikin gerah gitu kan, anak juga nyaman-nyaman aja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, untuk urusan mencuci Klodi, kira-kira merek deterjen apa ya Bunda Ainun yang biasa dipergunakan gitu kan? Karena kalau merek deterjen yang bagus kan bagus itu relatif. Jadi saya bertanya yang biasa digunakan sama Bunda Ainun. Karena saya jualan ya Mbak, jadi saya pakai yang sudah di rumah, pakai dagangan. Jualan saya kan produk Klodi gitu ya. Jadi ya kan selalu ada ya, saya nggak harus pergi keluar gitu. Jadi saya pakai deterjen yang khusus Klodi. Cuman kalau pas lagi di rumah mertua atau lagi di rumah orang tua saya, pas pulang kampung kayak gitu tuh ya saya pakai yang seadanya aja. Saya nggak pernah bawa deterjen khusus dari rumah. Jadi saya pakai misalkan orang tua saya pakai deterjen baju cuci apa, ya udah saya pakai itu aja Mbak untuk mencucinya gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Kalau Bunda Aidia sendiri kira-kira biasa menggunakan merek deterjen yang dijual Bunda Ainun atau ada ketika kepepet ya udah saya pakai deterjen yang ini gitu atau apa gitu? Yang dijual sama Bunda Ainun Mbak. Sama Bunda Ainun juga ya. Dan kalau kemana-mana selalu bawa. Saling support Mbak. Pernah ya. Sekarang saya coba cek pertanyaan dari para peserta ya. Dari Puput Tresmawati Banjarbaru. Selamat siang Bunda Ainun, izin bertanya, ada nggak sih kendala ketika Bunda mencoba Klodi untuk pertama kali? Pas musim hujan, ribet nggak sih pakai Klodi? Gimana cara perawatannya Bun? Terima kasih pertanyaannya Bunda Puput. Kendala yang dihadapi selama berkelodi, mungkin kalau pas lagi musim kendala pas awal-awal itu kebesaran kalau di saya itu Bun. Karena anak saya kecil dan saya belinya yang all size, insertnya ketebelan, kebesaran. Jadi paling waktu itu tua saya datang ke rumah, jadi ada komentar. Kalau waktu orang tua saya belum pernah ngeliat waktu itu, jadi beliau mereka nggak komentar gimana gitu ya. Tapi waktu itu ada mertua saya, kok tebel banget ini kayak gitu, kayak kasihan. Itu paling Bun kendala awalnya. Cuman saya jelasin ini tuh popok yang bisa cuci ulang kayak gitu. Terus itu kendala pertama. Terus kalau untuk musim hujan, iya keringnya kan lama ya Bunda. Apalagi zaman dulu saya pertama kali tahun 2015 itu belum banyak Klodi-Klodi yang didesain cepat kering seperti Klodis milik ini sekarang. Amin. Jadi kalau dulu promosi ya. Jadi kalau dulu tuh banyak insertnya kan menyatu ya, nempel 3 layer, 4 layer kayak gitu ya Mbak. Itu kan lama banget ya, cukup lama. Ya itu sih paling anak pertama dulu saya tuh selingan selain Klodinya itu pakai celana biasa Mbak. Jadi celana pop biasa gitu. Jadi pipis di mana-mana saya biasa aja waktu itu. Ya gitu deh Mbak. Waktu itu saya belum jualan full ya. Jualan tuh baru 4 bulan kemudian. Jadi ya itu ya mungkin apa yang bedakannya karena mungkin saya emang sama suami. Jadi suami saya tuh benar-benar gak ngebolehin pakai pospak Mbak. Jadi itu yang menguatkan banget. Jadi suami saya tuh waktu saya kan pakai pospak waktu di rumah orang tua saya ya. Suami saya di Jakarta. Jadi kita LDM gitu ya. Nah orang tua saya beliin pospaknya. Begitu nyampe di Jakarta lagi sama suami saya udah nggak usah beli lagi gitu. Jadi kita akhirnya terbiasa dengan nggak pakai pospak, pipis di mana-mana gitu kan. Kebetulan tempatnya kecil, maksudnya tempat tinggal kami waktu itu kecil gitu. Jadi ya lokasinya nggak jauh-jauh lah, sekitar segitu aja paling ya. Anak kecil juga anak bayi masih guling-guling doang gitu kan. Kayak gitu. Jadi karena udah terbiasa dengan kondisi yang pipis berceceran di mana-mana, pakai Klodi itu menurut saya jadi wow banget. Udah sangat membantu banget. Jadi saya belum pernah merasakan sampai kenikmatan pakai pospak gitu loh. Jadi bandingannya antara nggak pakai Klodi
atau celana atau pipis berceceran di mana-mana dengan pakai Klodi. Jadi saya lebih milih pakai Klodi karena belum ngerasain kenikmatan yang lebih hakiki pakai pospak gitu. Mungkin seperti itu kali ya Mbak. Saya soalnya belum sejujurnya kan nggak pengalaman yang lama pakai pospaknya, jadi mungkin belum bisa mewakili jawabannya ya. Kalau Mbak Rona gimana? Mungkin Bunda Rona dulu pernah ngerasain pakai pospak ya sebenarnya. Kalau saya pernah ngalamin pakai pospak ya, karena kan alasannya memang saya waktu itu berada di jalur ini ya, jalur pejuang Klodi karena yang lahirnya mini kinis juga kan, karena anak saya memang kulitnya sangat sensitif banget ya. Jadi pakai pospak langsung beruntusan gitu kan. Saya kan waktu itu juga kan pengalaman anak pertama pakainya popok tali biasa itu loh. Saya bikin popok tali juga saya bikin sendiri, saya gunting-gunting kain, saya pasangin tali kanan kiri, pakai masih manual ya, masih pakai jahit tangan. Pakaian tapi lumayan nyucinya gitu, keteter kan. Terus akhirnya kan pakai pospak, sebulan 2 bulan saya masih pakai pospak kan, sampai berapa bulan itu. Terus kenapa nggak bikin ini aja ya, maksudnya yang nggak nyucinya nggak keseringan gitu. Ada kepikiran akhirnya bikin Klodi. Nah dari dia ternyata dia cocok, pospaknya saya tinggalin kan, akhirnya kelanjutan sampai sekarang. Iya, jadi tadi belum menjawab ya Mbak Rona ya, kalau untuk yang pernah kesulitan kayak gitu ya. Saya. Ya kesulitannya kan karena beli pospak kan nggak bisa beli waktu dengan kondisi tanda kutip ya, harus membagi uang yang istilahnya uang yang ada. Beli pospak kan sayang ya, duitnya banyak, harus belinya kan sebal beli yang kecil-kecil waktu itu memang jarang sekali kan, belum ada, nggak kayak sekarang kan ya, harus belinya banyak. Sementara kan uangnya kan harus kita putar nih, kondisi keuangan saat itu kan dalam kondisi yang memang belum bisa untuk sayang deh, mending saya beliin makanan yang lain gitu kan, untuk misalnya air susu saya sendiri, atau misalnya saya mending beliin buat obat-obatan yang lain. Akhirnya saya memutuskan ya itu tadi, bikin popok yang bisa saya nggak perlu nyucinya kebanyakan gitu loh, pakai popok kain biasa tuh yang saya libet-libet itu dari sisa dari kain yang nggak kepake, saya potong-potong. Waktu itu saya nggak beli, saya potong-potong sendiri karena kebetulan bisa sedikit jahit ya, saya jahitin ujung-ujungnya aja kan, pakai mesin jahit sama-sama pakai tangan kan. Jadi itu sih ngakalinnya kemarin dulu. Kalau di pospak awal-awal harus ngantri di supermarket, nunggu yang itu diskonan kayak gitu, nunggu antrinya kan kalau lagi diskonan gitu emang murah ya, antrinya panjang kan, aduh mana lagi bawa anak kecil ngantri kan nggak kebayang deh. Belum ada online ya Mbak ya, belum banyak online, ya kayaknya. Belum online tuh, belum nggak kayak sekarang gitu kan. Terus udah gitu kesananya kan harus naik angkot juga. Iya, ongkosnya jadi lebih mahal ya Mbak. Waktunya lama, jadi lebih banyak repotnya gitu. Kepikiran anak saya juga kan nggak cocok, dokter nyaranin ini jangan pakai pampers waktu itu kan ya, jangan pakai pampers, coba pakai kain aja, pakai celana biasa aja, pakai popok tali. Tapi saya kan kerepotan juga, harus bolak-balik nyuci sebanyak itu kan dengan popok tali. Ya kepikiran pakai Klodi, bikin Klodi itu. Dari mulai bikin banyak yang ada beberapa teman yang udah ini jadiin aja nih, udah saya coba kembangin sampai sekarang. Jadi berkah ya Mbak Rona. Ya. Oke, saya lanjut ke ini ya, ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bunda Afsari Ernawati Jember, izin bertanya. Klodi sebaiknya dipakai ketika bayi berusia berapa bulan? Apakah baby newborn sudah dibolehkan memakai Klodi dan tidak berpengaruh pada bentuk kaki dan cara jalannya kelak? Sebaiknya mengganti Klodi berapa jam sekali? Dan ketika memutuskan full berklodi, apa saja yang sebaiknya kita persiapkan agar bisa terus mantap berklodi? Terima kasih. Mungkin Bunda Aidia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya, jadi untuk yang pertama itu bisa dipakai ke newborn atau enggak gitu ya? Ya. Itu awal-awal saya langsung 2 minggu setelah lahiran itu udah pakai Klodi. Tapi yang karena anak saya kecil waktu itu, jadi pakai yang newborn, khusus newborn. Dan ternyata salah satu yang newborn itu dari mini kinis ya, kalau nggak salah ya. Cisana. Oh, yang Cisana. Iya, Cisana Mbak. Cisana itu bisa dipakai dari newborn sampai sekarang. Tadi siang itu masih pakai gitu, karena pinggang anak saya itu kecil, jadi masih muat gitu. Oh, alhamdulillah kalau masih bermanfaat. Tahun loh Mbak Rona, masa pakainya setahun. Tapi tergantung postur kayaknya Mbak. Soalnya anaknya, keponakan saya ini, anaknya Aidia ini, dia tuh gemuk sebenarnya Mbak. Kalau dilihat dari luar gitu ya, gemuk, pipinya tuh gede, kok tangannya gede, pahanya besar, tapi pinggangnya yang kecil. Nah itu jadinya kalau di newbornnya masih pada muat ya. Masih bisa kepake gitu. Kalau ngefek enggaknya ke cara jalannya ya itu anak saya masih belum bisa jalan, jadi masih belum bisa bandingin ya. Kayaknya Mbak Inun lebih berpengalaman nih, karena anak keduanya udah full Klodi dan sudah jalan ke sana kemari. Gimana Bunda Inun? Barangkali bisa membantu menjawab apakah Klodi itu berpengaruh pada bentuk kaki dan cara jalannya kelak? Nggak berpengaruh sama sekali. Jadi anak saya juga pas awal-awal mungkin ya, sekarang ini anaknya dia juga fase lagi belajar jalan. Itu kan pasti ngangkang ya Mbak, namanya anak belajar jalan gitu. Dia kan buat dapet pijakannya dia pasti masih besar-besar kayak gitu kan. Nah, dulu anak saya pas pertama juga kayak gitu. Tapi begitu
setelah dia mulai lancar ya lurus lagi. Saya kemarin bikin videonya tuh pas dia lagi jalan gitu. Sekarang udah umur 3,5 tahun ya. Dia jalan biasa aja sih Mbak, kakinya juga lurus-lurus aja gitu. Jadi itu kan kemarin kita yang sama ngobrol sama Dokter Faisal, kan juga kita bahas itu ya soal apakah mempengaruhi atau tidak ke bentuk kaki. Itu memang sewajarnya anak masih tulangnya itu masih akan bertumbuh gitu. Jadi kalau dia bentuknya awal-awal masih agak kayak itu nanti lama-lama dia balik lagi lurus lagi. Gitu. Itu kemarin yang dari Dokter Faisal dan emang terbukti. Jadi kalau misalkan kita ngeliat pas umur 1 tahun baru dia belajar napak ya emang pasti kayak bentuknya kayak kok ngangkang banget sih. Ya orang baru belajar jalan gitu ya. Masa langsung kayak model di catwalk gitu. Mungkin bisa ya mungkin itu kalau dari Dokter Faisal bilang memang ya kalau Klodi itu memang tidak akan mempengaruhi bentuk permanen kaki si anak Jalan, ya. Hanya akan mempengaruhi proses berjalannya. Kalau misalnya pakai Klodi gitu. Proses belajar berjalan gitu ya. Proses belajar berjalannya akan sedikit terganggu. Itu kenapa beliau menyarankan pada saat proses belajar berjalan itu putih atau popok yang digunakan tuh harus jangan terlalu tebal gitu kan, harus tipis. Nah, salah satunya kan dengan inovasi Easy Band model terbaru ya. Ini kan saya hanya memberikan pandangan gitu ya dengan model terbaru itu kan memang didesain karena terinspirasi dengan statement Dokter Faisal ya bahwa berkelodi atau menggunakan popok kan hanya mengganggu pada saat proses perjalanannya. Nah kan kita pengen cepat-cepat, misalnya bukan cepat-cepat, kita pengen ngeliat mendukung anak untuk proses belajar berjalan ya seperti itu. Jadi bukan nggak akan mengganggu ya Bunda, jadi nggak akan mengganggu secara permanen gitu ya. Gimana pengen selipat-selimpatnya itu kali ya Mbak Rona ya. Mungkin makanya kalau pas lagi belajar jalan, pisotnya jangan tebel-tebel gitu, jangan semuanya dimasukin. Jadi kayak pakainya yang tipis-tipis aja kayak contoh ya Easy Pants itu yang sekarang lebih slim dan lebih pas untuk fase anak yang aktif sedang belajar berjalan. Mbak Rona tadi pertanyaannya satu lagi nih, ketika memutuskan full berkelodi apa saja yang sebaiknya kita persiapkan agar bisa terus mantap berkelodi? Itu maaf belum terjawab kali, maaf ya Bunda Apsari Ernawati. Ya boleh silakan. Ya untuk memantapkan diri berfull klodi itu yang pertama itu niat ya. Jadi emang diniatkan buat full klodi. Terus selain itu dukungan dari pasangan, jadi atau support system ya. Gak cuma pasangan, tapi juga kalau misalnya ada ART-nya juga. Jadi kita bareng-bareng nggak ada yang curi-curi makein selain klodi. Dan yang ketiga itu kalau bisa sebisa mungkin kita nggak stok pos Pak. Jadi apapun yang terjadi tetap berkelodi atau kalau nggak usah pakai popok sama sekali seperti itu. Iya. Kalau dari Bunda Ainun sendiri gimana Bu? Ekstrim ya. Ekstrim. Kali bisa menambahkan? Iya. Bun, sebentar saya mau cerita dulu sedikit. Sebenarnya saya tuh nggak expect adik saya bakal pakai klodi loh. Ya maksudnya, maksudnya. Harus banget ya. Ya maksudnya saya cuman ngasih contoh aja kan, bukan ngasih contoh ya. Cuman pas awal-awal saya kan berkelodi ya, anak saya pertama, kedua dia kan waktu kan sering juga datang ke rumah ngelihat saya gimana berkelodi, terus ada nggak nyamannya paling bau pesing ya, apalagi kalau udah usia 2 tahun, kelodinya kan juga udah lama gitu ya, itu kan bau pesing. Saya tuh ngerasa aduh ini jangan ini jadi bad image gitu kan saya. Tapi ternyata dia saya memutuskan untuk berkelodi itu kayak wow gitu kan, apalagi sambil bekerja. Nah itu tapi kalau dari saya sendiri ya, ketika misalkan full, bener sih tadi yang pertama niatnya apa? Kalau saya dulu niatnya penghematan, karena saya malas untuk beli lagi gitu kan. Yang kedua support dari pasangan itu sangat penting banget, bener saya setuju banget. Jadi suami saya itu juga sangat support, suaminya Aidia itu juga sangat support. Jadi kemana-mana bawa gembolan klodi itu juga mereka nggak keberatan gitu. Terus yang ketiga nggak ada stok pospak ya, itu saya juga melakukan hal yang sama. Jadi Aidia juga nggak ada sama sekali punya stok pospak di rumah, saya juga nggak ada stok pospak di rumah. Stok klodi banyak, stok klodi di warung maksudnya. Berarti tips yang keempat jualan klodi gitu ya. Biar di rumah selalu ada stok, kalau kurang langsung ambil. Ya boleh juga, betul juga tuh Bunda. Tips keempat, kita jualan klodi. Jadi selain kita menggunakan untuk anak-anak kita juga kan bisa istilahnya mendapatkan penghasilan dari situ. Dan juga mantapkan kita kan akhirnya kan, saya jualan loh, jadi saya harus berklodi gitu ya Mbak Rona. Betul juga boleh. Oke, berarti sudah menjawab dari pertanyaan Bunda Apsari Ernawati tadi ya Bunda. Semoga bisa terpuaskan. Nah, pertanyaan yang ketiga dari Bunda Cikanugi di Kupang. Untuk Bunda Ainun. Sebagai ibu rumah tangga, selain hemat secara finansial, apalagi keuntungan berklodi Bun, dan minta motivasinya dong Bun buat ibu rumah tangga yang suka capek kalau nyuci klodi, apalagi kalau musim hujan. Nah, yang kedua untuk Bunda Aidia, sebagai working mom, mempercayai ART yang nyuci, maksudnya untuk kebersihan dan lain-lain. Nah, sekarang berarti kira-kira 2 jam sekali ganti klodi ya Bun gitu kan? Keuntungan berklodi ya, selain hemat. Karena suka capek katanya kalau nyuci nih. Ya. Motivasinya biar nggak suka capek. Kalau nggak capek, ini Bun, ngerayu ke suami biar dibeliin mesin cuci Bunda.
Jadi nanti kita edukasi suami Bun, nih hitungannya apa? Nih kalau misalkan kita beli pospak nih sebulan habis 300, padahal beli mesin cuci loh 3.600.000 bisa pakai terus misalkan gitu ya Bunda ya. Kalau saya kalau capek berarti emang harus ada temen yang buat mencurahkan kecapeannya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan pasangan kita ya Bun. Jadi curhatnya ke suami karena makanya punya support system itu perlu punya suami yang bisa mensupport paling nggak dia ngasih semangat kita apalagi kok bisa sambil terjun juga ikut membantu toh ini juga anak berdua gitu kan jadi kalau misalkan ikut membantu mengurus clothingnya kan juga bagus gitu kayak misalkan ikutan bantu ngebilas kayak atau apa jadi nggak semuanya tuh harus dihandle sama kita sendiri loh gitu. Nah, yang kedua, mungkin kalau misalkan emang curhat sama suami, misalkan cuci tangan capek, mungkin kita bisa ngusahain ya dari nyimpen penghematan karena berkeluarga ini buat beli mesin cuci, misalnya kayak gitu. Karena begitu ada mesin cuci, sejujurnya saya sangat terbantu banget, Mbak Rona. Jadi kan kalau biasanya nyuci manual itu beda-beda orang ya kali ya. Kalau saya tipe yang nggak suka basah-basahan soalnya kayak nyuci itu kayak risih gitu kayak basah-basah semua gitu kan. Tapi ada juga orang yang mungkin dia suka nyuci. Nah kalau saya nggak terlalu suka gitu. Nah begitu ada mesin cuci jadi lebih termudahkan gitu kan. Kita tinggal bilas, cemplungin, selesai. Nah itu sih yang bikin saya termotivasi juga buat berkelodi. Terus yang mungkin yang motivasi lainnya itu soal sampah. Jadi saya mulai dulu awalnya saya nggak terlalu care soal sampah ya. Maksudnya zaman 2015 tuh belum banyak kali ya Mbak informasi tentang yang go green kayak sekarang kan banyak banget ya akun zero waste kayak gitu. Tapi sampah berpospak itu nyata dan banyak gitu kan. Itu di depan mata dan banyak jumlahnya. Kalau misalkan kita nggak ada tukang angkut sampah itu sangat PR banget. Nah itu sih yang bikin saya ini buat kebakar itu jauh lebih susah. Misalkan harus dibakar gitu kan. Itu jauh lebih susah daripada kita nyuci. Nah itu yang saya bikin saya buat kuatin gitu. Dan saya yakin sih pasti apa yang saya lakukan ini ibadah insya Allah saya nggak ngerusak nggak banyak sampah nggak menciptakan sampah dan insya Allah itu juga investasi untuk anak saya besok anak saya besok buminya insya Allah lebih bagus. Baik selanjutnya saya akan kasih kesempatan kepada Bunda Ocha, silakan Bunda Ocha. Ada nggak suaranya? Ada Mbak Ocha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya pertanyaannya sama Mbak Aida deh. Oh iya Mbak. Mbak Aida mau nanya, katanya tadi kan stok clothing-nya itu harus 2 kali lipat ya, 2 kali lipat maksudnya setidaknya harus 1 lusin nih. Nah, kalau untuk newborn itu waktu pas anaknya masih bayi, Mbak Aida awal-awalnya stoknya berapa banyak? Waktu newborn ya? Waktu newborn itu saya sering beli clothing sih Mbak, jadi lebih dari berapa ya? 12-an kayaknya. Oh, berarti lebih kurang 1 lusin ya Mbak ya? Iya, 1 lusin. Dan itu kan insertnya cepat kering ya kalau newborn ya biasanya ya. Ya. Jadi masih keburu sih itu. Oh, berarti itu waktu itu Mbak Aidanya yang all size atau yang tipe cover Mbak? Saya punya 2, jadi yang tipe paket sama tipe cover ya. Oh, berarti apa kalau untuk sekarang Mbak yang cover itu masih kepake ya Mbak? Yang tipe covernya? Kalau waktu yang newborn yang saya pakai tipe cover ya itu ada 2 merek. Yang satu terlalu kecil jadi nggak kepake. Kalau yang satunya lagi kepake sampai sekarang masih kepake. Oh, berarti berarti tipe cover itu masih kepake dalam apa? Aduh, durasi yang lama ya Mbak, bukan hitungan hanya sebulan 2 bulan kayak gitu kan Mbak? Iya, itu tergantung sama pinggangnya si anaknya ya Mbak ya. Oh, balik lagi ke pinggang anak ya Mbak ya? Kebetulan yang anak saya ini bisa sampai sekarang untuk beberapa clothing newborn-nya. Oh, berarti gitu. Oh ya, apa anak Mbak Ida umurnya berapa? Umurnya udah 1 tahun, untuk berat badannya itu sekitar 8,8. Oh, 8,8 gitu. Berarti masih bisa pakai ya Mbak ya, tergantung postur tubuh anaknya ya Mbak ya? Iya, tergantung posturnya Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak Aida untuk jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, pemakaian berkelodi itu bukan mungkin lebih tepat disarankan kepada ukuran lingkar paha dan lingkar pinggang, karena kan biasanya produsen mempunyai standar ukuran ya berat sampai sekian-sekian, karena setiap anak kan memiliki bentuk badan yang berbeda, berat badan yang berbeda walaupun umur sama. Jadi alangkah baiknya kalau bunda-bunda ingin berkelodi secara full itu kan pastikan lingkar paha dan lingkar pinggangnya gitu kan ya. Jadi dalam memilih kelodinya nggak apa sih, nggak salah pilih gitu loh. Takutnya kan kalau ternyata misalnya, oh anak saya umurnya 6 bulan kok pakai kelodi, katanya ini bisa sampai berat 15 kilo, ternyata nggak muat.
Setelah Iya, benar-benar. cek lagi lingkar pahanya ternyata besar, tapi lingkar pinggangnya kecil gitu kan. Nah, itu yang harus perlu di make sure lagi ke penjual gitu ya kan, salah satunya ke Bunda Ainun gitu kan. Saya mempunyai kesulitan berkelodi karena saya punya anak pahanya segini atau pinggangnya segini, baiknya memakai kelodi yang model apa gitu kan, seperti itu sih. Itu, apapun merek kelodinya, pastikan bahwa ukuran lingkar paha dan lingkar pinggangnya itu tepat ya, supaya pakai kelodi itu tetap nyaman gitu. Kalau kecilan juga kan meninggalkan bekas merah di kulit, walaupun sebenarnya bekas merah di kulit itu bukan sesuatu yang harus kita pusingkan ya, karena itu kan nggak permanen gitu kan. Akan berubah seiring berjalan waktu si anak tumbuh kembang. Seperti itu. Berdasarkan dari pengalaman ya Bunda ya. Betul banget. Soalnya sering banget kadang ini Mbak, kadang cuman melihat ke BB gitu. Padahal kan suka ada range BB tuh ya Mbak Rona ya. Kadang anak saya 9 kilo, ini range sampai 15 kilo. Nah, padahal 9 kilonya usia berapa? Jadi makanya kalau saya biasanya suka nanyanya BB sama usia. Kalau misalkan kan nggak semua orang punya meteran di rumah untuk ukur lingkar dan lingkar paha. Jadi biasanya saya sukanya nanyanya BB dan usianya. Itu dua kombinasi itu paling nggak bisa punya gambaran seberapa besar si babynya. Tapi kalau misalkan hanya BB-nya saja, BB 9 kilo di usia anak 2 tahun dan BB 9 kilo di anak usia 6 bulan, itu sangat jauh berbeda loh. Ya kebayang ya, sama-sama 9 kilo nih, tapi yang satu usia 6 bulan, itu posturnya luar biasa amazing, kayak gemoy banget. Kalau 9 kilo usia 2 tahun itu langsing-langsing kayak anak saya gitu biasanya. Itu termasuk keluarga yang kurus-kurus. Iya, anak-anaknya awet ya dia. Awet jadi. Kayak kurang gizi gitu ya, karena dikasih makan tiap hari. Iya. Termasuk anak saya juga perawakannya kan kecil-kecil semua. Gitu. Lanjut ya, saya lanjut ke Bunda Ummul Khairat. Silakan Bunda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana cara adil gitu berkelodi buat 3 orang anak sekaligus yang umurnya berjarak dekat gitu. Apakah boleh memakai kelodi itu misalnya kan stoknya kan masih nipis gitu, misalnya di rolling gitu makainya gitu, begitu Bon. Saya belum ada pengalaman untuk yang anak jarak dekat ya, karena anak saya sendiri 3,5 tahun jaraknya, jadi yang satu sudah selesai berkelodi, yang satu baru lahir gitu. Kalau misalkan anak kembar, saya pernah dengar ceritanya, jadi mereka pakainya yang nggak apa-apa gitu, tukeran gitu, jadi ya berdasarkan stok yang ada, dipakai semaksimal mungkin sebisanya seberapa gitu. Tapi kalau misalkan mungkin kan anak yang paling besar mungkin mulai diajarkan toilet training, mulai diajarkan tur gitu ya, itu bisa diajarkan Bunda. Kalau saya sih mungkin yang atur lebih mudah mungkin kalau anak yang paling kecil kali ya. Karena mungkin masih belum ada penolakan, kalau anak yang masih 6 bulan mungkin bisa kita coba sebelum tidur ditatur dulu. Jadi biar kelodinya nanti buat kakaknya. Kayak gitu mungkin ya. Tambahkan juga ya, karena kan sebenarnya kan berkelodi itu sebenarnya kalau berkelodi kan nggak terlalu ini juga ya, kalau misalnya kalau stok loadingnya banyak sih nggak jadi masalah, yang jadi masalah kan kalau stok loadingnya sedikit kan. Kalau dari beberapa narasumber yang kita undang itu kan intinya kan pemakaian kelodi itu kan udah kebersihannya ya, kebersihan kan intinya kan di pembilasan. Selagi itu pembilasannya benar-benar bersih benar, kelodi dipakai secara bersamaan kan harusnya sih nggak jadi masalah. Kan banyak juga sekarang kelodi yang pre-love. Ya kan, jadi pastikan aja nyucinya bersih, terus pembilasannya benar-benar bersih, penjemurannya benar-benar kering, jadi kelodi itu tetap bisa dipakai secara bersamaan gitu. Itu berdasarkan apa ya yang saya tangkap intisari dari beberapa narasumber yang kita undang gitu kan. Pembilasan, cuci, pembilasan dan penjemuran gitu kan. Insya Allah dipakainya akan aman-aman aja gitu. Sambil kita nyoba mulai nyicil gitu, banyak cara untuk berkelodi, atau yaitu bisa juga dengan kelodi pre-love itu tadi. Kelodi pre-love kan banyak juga di beberapa milis yang dijual ya, harganya kan lumayan, tapi pastikan bahwa kelodi pre-love yang kita terima itu sebelumnya harus benar-benar dilakukan pencucian ulang atau stripping gitu kan. Gitu, dan ya itu mungkin bisa mulai ditatur sedikit-sedikit, entah yang mana yang di antara 3. Kalau misalkan saya mungkin yang paling mudah, yang paling kecil biasanya sih. Kalau misalkan yang besar, kalau misalkan udah besar itu saya pengalaman natur yang pertama itu lebih mudah karena dia waktu itu saya mulai tatur sebelum tidur itu mulai 6 bulan. 6 bulan itu jadi udah dipipisin dulu gitu. Diajak sebelum tidur, diajak ke kamar mandi, dibasahin, nanti dia pipis. Jadi malamnya nggak ngompol. Nah, kan kita jadi hemat tuh, malam nggak usah pakai kelodi untuk yang anak yang paling kecil. Tapi kalau di anak kedua itu saya kelewatan, jadi udah umur 1,5 tahun baru diajarin ditatur. Dia menolak, udah bisa nolak kalau waktu udah umur 1,5 tahun. Jadi mungkin buat Bunda Ummul Khairat mungkin bisa dicoba untuk yang anak paling kecil, dicoba malamnya ditatur. Lumayan mengurangi jatah 1-2 kelodi buat si anak-anak ini kan, yang anak yang paling kecil bisa dipakai kakaknya. Baik, selanjutnya Bunda Jessica Leoni, silakan. Oh, Mbak Ica.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, Mbak, kan kalau mensweat itu kan ada maksimal penggunaannya 5 tahun ya. Kalau clothing ya, dengan catatan si clothingnya itu selalu dipakai dengan diwariskan, jadi tidak disimpan. Oh, ya. Ada nggak maksimal batas penggunaannya untuk Lodi gitu ya? Selama masih bisa, kalau Mbak Rona pernah dapat informasinya nggak, Mbak? Kalau saya sendiri sih belum pernah dapat, jadi selama masih bisa dipakai terus gitu. Sebenarnya kan tergantung kalau dari saya ya, sebenarnya tergantung dari kembali lagi kepada bahannya ya Mbak ya, dari bahan pembuatnya gitu. Kalau memang bahan pembuatnya berkualitas, yang pertama kan satu, Clody ada yang menggunakan pool atau non pool, ya kan? Nggak masalah kalau Clody atau Mensweat tidak menggunakan bahan non pool, ya kan? Jadi benar-benar nggak ada lapisan anti airnya. Itu walaupun di atas 5 tahun ya kayak kain gitu kan, kalau nggak ada lapisan pool atau waterproof lainnya ya seperti Just Baby atau apa, itu nggak masalah mau dipakai di atas 5 tahun. Yang penting ya itu tadi, kebersihannya. Kalau saya mah intinya pemakaian tuh yang penting nyucinya bersih, bilasnya bersih, nyemurnya kering banget gitu kan. Yang kan teman-temannya mati jadi nggak masalah. Tapi kalau dia mulai pakai Clody waterproof ya kan, entah itu pakai pool maupun non pool, mungkin umurnya akan lebih pendek. Apa waterproof pakai Just Baby itu kan jauh lebih ringkih ya, karena kan dia nggak ada merekat ke kainnya kan, jadi kalau dikuyek-kuyek gitu kan akan lebih cepat rusak. Nah, tapi kalau dia waterproof pakai menggunakan pool, dia kan ada proses treatment menempel di kainnya tuh lebih kuat gitu loh, ada proses treatment di mesinnya kan. Nah, itu mungkin akan lebih lama gitu kan. Tapi kalau pengalaman saya menyimpan kain itu di atas 5 tahun ya lapuk gitu loh. Jadi kembali lagi ke bahannya gitu, saya nggak bisa bilang bahwa Clody bisa awet di atas 5 tahun kan, balik lagi bahannya itu dia pakai apa dulu gitu kan. Baik, selanjutnya ke Bunda Dian Sudianti, ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau nanya buat Bunda Aidia sama Bunda Ainun. Pernah nggak ada perasaan jenuh, capek gitu berkelodi, terus mau pindah ke Pospek? Gimana ya biar tetap semangat dan enggak mau lungsurin, maksudnya enggak mau ngasih clothingnya ke orang lain tuh? Kalau pernah nggak jenuh? Pernah Bun, terutama waktu anak kedua ini pas usia udah 2 tahunan. Jenuhnya itu karena bau pesingnya udah mulai mengganggu ya, jadi karena udah bau banget, jadi saya waktu itu berprinsipnya gimana caranya biar cepat lulus setelah training. Jadi bukan untuk melungsurkan clothingnya, tapi gimana caranya biar cepat lulus setelah training, biar cepat selesai. Gitu sih Bun kalau saya solusinya. Jadi kalau untuk kepikiran ke Pospak saya sama sekali nggak kepikiran itu, karena membayanginnya ya sampahnya jadi banyak lagi gitu Bunda. Saya baru 1 tahun ya, jadi masih kayaknya sih kalau misalnya kita mungkin ada pikiran baik beli Pospak atau apa, masih belum pernah ada pikiran seperti itu sih. Dan suami dukung terus. Kayaknya nanti ketika saya kendor ya semoga aja suami bisa menguatkan lagi gitu. Ya mungkin itu ya. Baik lagi ke why-nya ya Bunda ya kali ya. Strong why-nya. Strong why-nya kenapanya gitu kan. Maksudnya karena memang anak saya itu kulitnya sensitif ya waktu awal-awal itu kan ya. Aku nggak mau harus ninggalin Pospak kan gitu. Jadi mungkin ya itu strong why-nya sendiri harus dikuatin gitu kan, sama support sistemnya ya, entah itu asisten rumah tangga, entah itu saudara, entah itu suami atau orang tua di mana kita tinggal gitu kan. Pokoknya dukungan lingkungan sekitar tuh sangat mendukung sekali dalam berkelodi. Dan terus dibawa dinikmatin aja ya, namanya mau berkelodi mau berpospak kan sama-sama gonta-ganti, sama-sama harus nyuci celana, sama-sama harus nyuci kotorannya. Kalau pakai pospak juga kan dia tetap pakai celana juga kan sama-sama nyuci gitu kan. Jadi ya dibawa santai aja gitu. Mungkin itu sekali Bun. Ada saya oper ke Bunda Ayu Pangestiningrum. Bismillah, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya mau nanya sama Bunda Ainun sama Bunda Aidia. Waktu berkelodi pernah nggak sih anaknya itu ruam popok karena kelodi? Soalnya akhir-akhir ini anakku tuh kalau malam pagi-pagi tuh langsung ada merah-merah gitu. Terus kalau misalkan udah 9 bulan kan anakku tuh udah mulai usul banget kalau digantiin kelodi. Itu mending banyakin stok Clody pants atau tipe pocket yang dikancingin gitu. Soalnya aku lebih suka yang pocket sebenarnya. Saya dulu ya. Untuk ruang popok itu begitu lahiran, mbaknya masih belum datang, mbak ART-nya masih belum datang. Baru datang itu di bulan 3, anak saya waktu umur 3 bulan. Nah, saat pergantian itu sempat ada ruam. Cuman saya nggak tahu nih ruamnya karena apa. Soalnya kalau misalnya untuk clothing-nya si Mbak ART ini lebih sering daripada saya. Jadi saat itu sih saya pakein krim aja. Terus untuk clothing-nya tetap saya pakein dan ternyata nggak ada masalah gitu. Setelah konsultasi ke Mbak Ainun, mungkin ya bisa jadi itu karena ada beda kebiasaan.
Makanya di situ ada bikin ruam gitu. Misalkan dari pencuciannya yang sebelumnya saya yang cuci, deterjennya sekian, banyaknya nggak sama seperti saat Mbak ART saya yang cuci, seperti itu. Terus untuk waktu anak 9 bulan ya, anak 9 bulan itu kan memang saat penggantian Claudie itu ribet banget. Nah, waktu itu kalau saya sampai sekarang ketika menggantikan Claudie itu saya bareng-bareng sama suami. Jadi suami yang bagian kayak nahan si anaknya biar fokusnya teralihkan, sedangkan saya yang ngegantiin Claudie-nya. Terus kadang juga saya pegangin mainan kayak gitu. Jadi fokusnya nggak segera kabur, tapi teralihkan. Terus kalau misalnya tipe Claudie-nya tergantung ya. Kalau saya tuh lebih suka pakai yang pants. Sedangkan Mbak ART saya lebih suka yang pocket dan sama yang cover ya. Jadi itu dibalikin lagi ke yang masangin Claudie-nya. Baik, barangkali mencerahkan ya Bunda Ayu. Silakan Bunda Ainun, kan tadi kayaknya minta jawabannya dari dua belah pihak nih. Oh gitu ya, saya juga. Pengalaman ruam saya pernah 1 kali. 2 kali. Waktu itu waktu masih newborn, jadi anak kedua saya waktu pas masih newborn, itu pas usia 1 bulan, kayaknya kalau ditelusuri kayaknya penyebabnya gara-gara terlalu lama ganti. Jadi kalau newborn tuh kalau 2 jam itu udah basah banget kadang insertnya, jadi terlalu lama dia kontak dengan urin kayaknya gitu. Urin yang terlalu insert terlalu basah. Jadi solusinya waktu itu ya seperti biasa, kalau saya step ruam itu paling sering angin-angin kulitnya sama gantinya lebih sering. Yang kedua itu pernah ruam lagi usia 2 tahun, jadi udah agak besar, tiba-tiba kok ruam lagi dan ruamnya kayak bentol-bentol gitu, kayak lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama kayak cuman beruntusan kecil-kecil kayak gitu kan. Nah yang pas kedua kali itu umur 2 tahun. Setelah saya telusuri, kayaknya ada perubahannya itu waktu itu kita baru pindahan rumah. Biasanya kalau membersihkan area kemaluannya itu, biasanya itu anaknya dipegangin terus diobeh biasa. Itu membersihkannya ya Mbak, pas membersihkan itu diguyur biasa depan belakang kayak gitu kan. Nah begitu pindah rumah karena ada wastafel, jadi anak saya itu saya dudukin di wastafel terus saya bersihin. Nah ini tuh kayaknya nggak sampai di bagian depan, jadi area depannya itu yang beruntusan. Jadi karena kemungkinan besar karena kurang bersih sayanya waktu proses membersihkan area kelaminnya itu. Kalau menurut saya sih 2 itu penyebabnya ya. Jadi penyebab yang pertama itu gara-gara kelamaan ganti, yang kedua kurang bersih waktu mengganti popok. Kayaknya gitu. Kalau nanti buat Bunda Ayu mungkin perlu ditelusuri kira-kira kenapa ya ini ruamnya, apakah mungkin misalkan antara ganti Claudie mungkin kita nggak sempat ngebersihin atau ngebersihinnya kurang kering. Nah itu bisa jadi penyebab ruam juga Bunda, karena kan makin besar anak kita makin makan sembarangan ya, maksudnya makin kompleks ya makanannya ya. Kalau masih kecil mungkin masih ASI aja gitu, sekarang kan udah mulai MPASI pastinya kan. Nah pastinya kan urinnya juga komposisinya juga makin beda gitu dengan waktu pas masih minum ASI aja gitu. Nah itu mungkin bisa jadi lebih keras urinan. Kalau misalkan lebih keras bisa mungkin jadi menyebabkan ke lebih cepat ruam. Nanti Bunda Ayu bisa ditelusuri dulu kira-kira kenapa ya ini ya, coba gantinya lebih sering kayak gitu sama malam. Tipe pants. Oh tipe. Nah kalau saya sama, saya tipe pants all in one. Jadi Tambahin, kalau misalkan pipis yang udah MPASI kan bau pesing banget ya. Apa mendingan pakai insert yang berbahan organik daripada microfiber? Ngaruh nggak sih sebenarnya? kalau insertnya insert baru itu pasti nggak berbau Bun. Jadi kayaknya bisa jadi juga karena tumpukan residu. Saya pernah ya Claudie yang baru dan yang lama. Nah itu jelas beda banget Bunda. Karena insertnya kan udah kita pakai berkali-kali ya. Jadi bisa jadi itu juga karena residu juga. Kalau misalkan untuk organik, Bunda bisa coba. Cuman kekurangannya insert organik itu daya tampungnya kan dia emang tinggi ya. Tapi kekurangannya itu lebih rentan rusak ya dibandingkan dengan insert yang non organik atau insert microfiber kayak gitu. Jadi yang penting sih kalau kita emang bisa apik perawatnya, nyucinya bisa hati-hati, itu bisa awet. Tapi kalau enggak dia lebih cepat berudul, Bunda. Kayak lebih cepat sobek-sobek. Kalau misalkan Bunda punya insert bambu itu gampang banget jemuran. Satu, gampang juga dia robek-robek gitu. Misalnya ya bahwa dari pendapatnya Bunda Ainun dan Bunda Aidia, terus kita saling juga kesimpulan dari beberapa saran narasumber kita sebelum-sebelumnya ya, dari para dokter yang sudah pernah kita undang, pada dasarnya pakai popok itu ya itu tadi kebersihannya gitu ya, entah dari mulai kebersihan si kecil, membersihkan si kecilnya maupun membersihkan alat bantunya seperti popoknya, Claudie-nya ataupun training pen-nya ya, pastikan itu benar-benar bersih supaya nggak terjadi ruam gitu kan, karena penyebab ruam salah satunya kan adalah penggunaan fosfat ataupun Claudie ya. Kalau Claudie kenapa jadi bisa ruam ya itu karena kebersihan dalam berklodi itu sendiri kurang kita cermati gitu loh. Kalau kita benar-benar cermat gitu kan, sebenarnya indikator Claudie bersih atau kotor kan dilihat dari baunya ya. Kalau baunya udah nyengat berarti mungkin dari cara pencuciannya gitu kan. Cara pencuciannya memang benar-benar harus bersih gitu, harus benar-benar nggak ada residu yang nempel. Dan Bunda Arianti
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya nih sama Bunda Ainun. Bunda Ainun kan full time Claudia ya. Pernah nggak sih gitu ketika musim hujan gitu, pernah merasa kekurangan stok gitu? Pernah. Pas newborn itu karena saya masih belum kebayang ya, anak kedua. Karena anak pertama kan saya nggak pakai Claudie dari newborn, saya mulai pakai itu usia 4 bulanan kan. Jadi saya belum kebayang tuh jumlah stoknya berapa banyak yang saya perlukan. Nah begitu anak kedua itu saya nyobanya imit-imit ya kan, tetap harus optimal ya. Kalau bisa jangan kebanyakan juga jadi tidak terpakai. Jadi saya nyoba sedikit-sedikit dulu. Nah itu tuh agak kewalahan, agak kejar tayang gitu. Nih, Ya. kalau misalnya Claudia udah bau pesing ya, atau misalnya dia warnanya udah berubah, misalnya kecoklatan kayak gitu, itu kan di stripping. Itu kalau untuk cover tuh disarankan nggak sih untuk di stripping? Karena kan misalnya ya kalau nyuci apa bekas pupnya kayak gitu kan kadang yang nggak langsung dicuci gitu, dibiarin dulu. Jadi kan ada kuning-kuning yang disaranin nggak kalau covernya di stripping itu? Kalau cover ini tipe pocket ya. Kalau tipe pocket sih di stripping juga nggak apa-apa Bunda. Cuman stripping itu setahu saya nggak terlalu menghilangkan noda ya. Jadi dia menghilangkan residu. Kalau nodanya mungkin dijemur Bunda. Jadi habis dicuci itu dijemur kenain matahari biar dia tersamarkan. Saya itu dulu pernah punya ya alas ompol waktu bayi masih newborn, itu kan pupnya lebih kuningnya amazing banget gitu kan, jreng gitu. Nah kena noda pupnya kuning banget kayak gitu. Habis itu saya cuci, terus saya jemur, itu kainnya itu warnanya kekuningan. Setelah jemur nggak jadi kuning kayak kunyit gitu, jadinya lebih kayak emang nggak seputih seperti baru ya, cuman dia memudar warnanya jadi kayak coklat muda, maksudnya krem gitu, jadi nggak yang kuning cereng gitu. Nanti coba Bun. Terus kalau misalkan memang apa namanya juga kain ya, kotoran. Kalau biasanya kalau Bunda Rona nggak menyarankan pakai pemutih kan ya, kebanyakan produsen Claudie biasanya tidak menyarankan pakai pemutih, ya nggak Bunda Rona juga? Kalau pemutih itu emang nggak disarankan, apalagi kalau pemutih yang terbuat dari klorin ya, karena kan klorin itu kan merusak kain. Memang pertama merusak kain udah pasti kan, karena dia terbuat dari natrium klorida, asam kuat kan, asam kuat. Jadi pasti akan namanya asam kena kain kan bahan yang serat kain kan bahan yang sangat rapuh ya, misalnya. Jadi kalau kena asam pasti akan cepat rusak gitu. Ada beberapa pemutih yang bisa disarankan gitu, tapi bukan yang terbuat dari klorin. Nanti saya akan bikin tutorialnya deh. Sebenarnya saya udah ada niatan minggu ini mau bikin, cuman karena terkendala waktu ya, banyak schedule yang ini, jadi saya belum bisa. Sebenarnya udah ada, tinggal finalisasi aja sih. Nah, ini nanti untuk menghilangkannya mungkin, jadi bukan dengan cara stripping kan ya Bunda Rona, untuk menghilangkan warna noda-noda. Apa sih istilahnya itu, bukan dengan stripping sih, sebenarnya bisa dengan cara lain. Saya dicuci biasa dengan bantuan beberapa bahan, tapi ya itu tadi bukan dengan bahan pemutih yang menggunakan klorin, karena klorin itu kan ya terbuat dari asam, itu yang saya bilang tadi, asam itu kan merusak struktur dari kain seperti itu. Apalagi terutama kain-kain yang sifatnya berasal dari bahan-bahan organik ya, bahan organik kan nggak tahan asam, nggak tahan jamur. Harganya memang mahal, daya serapnya memang maksimal, tapi umurnya sangat pendek gitu kan. Itu, tapi dia lebih ramah lingkungan, karena kalau udah lapuk, walaupun kita pendam di dalam tanah, lama-kelamaan dia akan hancur dengan sendirinya. Beda dengan bahan-bahan yang terbuat dari buatan ya, polyester atau lainnya. Dia lebih lama awetnya, tapi lapuknya lebih lama juga, seperti itu. Itu silakan kepada Bunda Sofi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bunda mau nanya, kan sekarang kan banyak ya Claudie yang overnight gitu. Nah, emang kalau pakai Claudie yang overnight gitu, semalaman tuh nggak bocor gitu. Jadi boleh nggak sih nggak diganti gitu? Pasti jadi keenakan pakai overnight. Jadi kalau malam tuh udah nggak ganti sampai pagi gitu. Kalau buat newborn yang masih ada tali pusarnya itu aman nggak sih kalau dipakein Claudie gitu? Bunda Sofi ya, untuk yang overnight, kebetulan saya nggak punya yang Claudie overnight. Cuman memang terkadang saya makeinnya dari sebelum tidur sampai bangun pagi kayak gitu, itu aman-aman aja beberapa kali. Tapi juga ada saatnya kalau udah bocor kayak gitu tuh iya. Jadi kalau menurut saya, anak saya pakai dan nggak diganti-ganti tuh nggak bermasalah ya di kulitnya. Itu dibalikin lagi ke anaknya masing-masing ya. Selama nggak ada masalah ruang popok dan lain sebagainya sih, kalau menurut saya nggak apa-apa hal itu dilakukan. Terus untuk yang saat newborn dan masih ada tali pusarnya, saya masih belum pakai Claudie. Jadi waktu itu saya pakai alas ompol. Ya itu sebenarnya kan kalau dari klaimnya kayak Claudie juga punya ya, Claudie Snipe gitu kan, untuk semalaman gitu kan. Kalau saya tetap menyarankan, kalau saya sebagai seller yang baik,
saya tetap menyarankan untuk diganti. Jadi kalau misalkan kita kebangun, kalau bisa diganti. Cuman kan kembali lagi ke masing-masing ya bagaimana menggunakannya. Karena kalau kayak saya ngebayangin kayak kita sendiri aja gitu ya. Misalkan kita lagi dapat nih banjirnya gitu ya. Terus kita nggak ganti itu kan rasanya kayak nggak enak ya di kitanya ya. Kayak berkubang dengan kalau misalnya kita lagi mens nih, kita lagi mens lagi banjirnya. Terus semalaman benar-benar dari sebelum tidur sampai pagi banget gitu baru diganti. Itu kan rasanya kita sendiri kan nggak enak. Nah mungkin itu bisa disamakan posisinya sama anak kita. Misalkan anak kita heavy water yang pipisnya banyak. Terus kita nggak ganti-ganti sampai pagi. Kira-kira gimana? Kalau misalkan itu di posisi kita, nah gitu. Tapi kalau misalkan Bunda memang susah untuk bangun, ya nggak apa-apa Bun. Begitu bangun langsung diganti kayak gitu. Kan disesuaikan lagi ke kondisi kita. Misalkan kita berat banget, aduh nggak kuat banget bangun. Ya udah begitu sebangunnya kita, kalau bisa secepatnya langsung diganti ya. Demi baik lagi demi anak kita sendiri gitu, demi kesehatan kulitnya gitu. Terus untuk jubon pakai Clody, jadi saya tuh pernah dapat masukan dari teman Clody Warrior juga yang beliau itu seorang bidan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tali pusar itu nggak mengganggu sebenarnya ya, karena tali pusar itu begitu dipotong itu udah jaringan mati katanya gitu. Jadi kita nggak usah khawatir sebenarnya kalau misalkan pakai Clody yang kena ke tali pusar ya, karena kebanyakan Clody kita kan kebanyakan masih belum ada yang ada umbilical cord-nya ya. Jadi ada fasilitas yang bisa bikin kayak agak ke bawah gitu ya biar apa sih tali pusarnya tuh kelihatan. Tapi nggak apa-apa karena itu adalah jaringan mati. Jadi sebenarnya kalau ditutup pun nggak apa-apa, cuman jangan terlalu seret aja gitu. Jadi kalau dari newborn memang bisa pakai Clody yang Clody itu bisa gitu Bunda. Makasih. Berarti yang malam meskipun garuam juga harus diganti yang overnight. Sebaiknya. Kalau prakteknya silakan kepada masing-masing. Kalau kita baik ya, itu kan ini ya kembali lagi kepada kalau menurut Dokter Fitri sih ya kan mengenai masalah deep sleep kan. Kita mau ngejar mananya dulu nih yang akan dikejar, tumbuh kembangnya, ya kan? Atau misalnya kesehatan kulitnya kan. Jadi kita mana-mana tapi pastiin kalau misalnya kita mau ngejar tumbuh kembangnya, karena beberapa bayi kan ada mempunyai masa deep sleep yang berbeda-beda ya. Nanti Bunda bisa lihat lagi materinya Dokter Fitri di webinar deep sleep tuh berapa jam sih di jam berapa anak-anak mengalami deep sleep, karena mungkin pada saat deep sleep itu mungkin memakai Clody yang memang bisa tahan semalaman gitu ya, seperti yang Clodis punya kayak Clodis Night gitu. Tapi jika Bunda tidak merasa yakin gitu kan, Bunda juga bisa misalnya maksimal setelah 4 jam ya. Pastikan aja ketika mengganti Clody-nya itu nggak mengganggu waktu deep sleep-nya dia, karena setiap bayi itu udah ada standarnya gitu. Deep sleep-nya itu umur sekian bulan sampai sekian bulan di jam berapa. Nah, kita yang orang tuanya yang harus membiasakan rutinitas itu, karena deep sleep juga perlu untuk tumbuh kembang anaknya kan. Kita nggak mau anak kita istilahnya terganggu, tumbuh kembangnya terganggu gara-gara tidurnya yang terganggu gitu kan. Ya, tapi ya itu kita harus bikin skala prioritasnya mana. Lanjut ke Bunda Julia Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Julia. Saya punya 2 pertanyaan. Boleh satu aja atau dua-duanya ya Bunda? Boleh dua-duanya. Saya jawab. Untuk tentang Bunda yang bekerja. Nah, jadi kan kalau misalnya seorang bundanya ini profesinya itu seorang tenaga medis. Jadi jam kerjanya itu Bunda nggak tetap, pergi pagi, pulangnya malam, pulangnya pagi. Nah, gimana sih Bunda tipsnya supaya bisa mengatur waktunya lebih baik lagi gitu, apalagi dalam mengurus Clody-nya. Dan untuk tipe Clody-nya itu yang cocok untuk Bunda yang bekerja ini supaya mudah dirawat, tipe Clody itu Bunda. Iya, kebetulan kalau misalnya saya ini daily ya, bukan yang shift. Tapi saran saya kalau misalnya memang shift, berarti tetap ya di ART kita itu udah dikasih tahu cara-caranya seperti apa. Terus untuk tipe Clody, karena kita nggak tahu jadwalnya dan lain sebagainya, jadi mendingan kita tanyain ke orang yang membantu kita, kira-kira itu lebih mudah pakai tipe Clody yang mana. Tuh, jadi kita nggak memberatkan ART kita seperti itu. Terus kalau untuk yang full time mom di rumah, kan kebanyakan bunda-bundanya ini sebenarnya bukan cuma bermasalah dengan harga Clody-nya aja sih Bun. Ada juga bunda yang kadang-kadang bilang kewarasan itu lebih penting. Kalau pakai popok itu capek ya pakai pospak aja gitu. Nah, untuk bunda-bunda yang seperti ini terkadang juga ya udah beralih ke pospak. Nah, gimana sih Bun supaya bunda yang berkelodi ini tetap happy, tetap optimis berkelodi dan bisa mengurangi kejenuhan gitu di rumah. Nah, mungkin ini ya Bun ya yang bisa kalau misalkan bunda yang di rumah biar bisa happy,
cari bagian yang disuka dari berkelodi itu apa. Kalau misalkan dulu itu pernah saya punya customer ya, dia tuh suka dari berkelodi itu dia suka printnya, suka motifnya. Jadi udah kita kalau misalkan nyari kelodi yang benar-benar yang suka sama printnya gitu, yang spark joy gitu. Kita waktu ngeliatnya tuh lucunya ya kayak gitu. Itu yang pertama mungkin untuk berkelodinya. Terus kemudian yang kedua mungkin bisa dibikin itu yang bikin nggak happy itu adalah karena kita mungkin belum terbiasa dengan rutinitasnya. Mungkin itu ya Bun ya salah satunya. Jadi kalau bisa dibikin rutinnya yang jelas gitu. Oke, nyucinya 1 hari sekali. Misalkan di stok kita masih kurang. Kalau menurut saya daripada kita berusaha kejar dan itu tuh bikin gimana ya? Kalau kita sendiri kalau misalnya stok kita nih masih sedikit, nah saya masih baru punya 3 gitu. Tapi kita tuh maksain gitu buat kejar tayang 3 kok bisa full time gitu. Nah, itu tuh jadi buat kita tuh jadi capek sendiri. Jadi kalau menurut saya lebih baik kayak kalau punya 3 ya udah 1 hari pakai 1 aja nggak apa-apa, 4-nya yang sisanya pakai postpak nggak apa-apa. Jadi yang penting kita udah jadi punya rutin gitu. Oke, setiap pagi saya pakai kelodi lagi, koli yang kedua, yang ini kan dicuci. Yang ketiganya hari ketiganya baru pakai kelodi yang ketiga. Jadi dibikin serileks mungkin aja Bun. Pakai kelodi ini kan pilihan ya usaha kita untuk lebih mencintai bumi ya. Tapi balik lagi kalau menurut saya kita bisa mulai dari hal yang paling kecil dulu aja. Jadi kalau misalkan untuk berfull time itu langsung pusing capek, nyoba half time aja dulu, pakai 1 aja dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan terakhir enjoy karena rutinitasnya udah dapet gitu, rutinnya oke saya setiap pagi nyuci kelodi, jemur siang udah selesai, besoknya nyucinya pagi lagi, jadi nggak kejar tayang gitu. Mungkin itu yang satu sisi yang bisa bikin enjoy dan mungkin satu lagi bisa dicari kesenangannya lagi, misal ikutan komunitas ya kan sekarang itu udah banyak ya komunitas kelodi gitu. Kalau misalkan ikutan komunitas kelodi bikin pusing, bisa ikutan jadi reseller kan, jadi dapat penghasilan dari berkelodi. Nah itu kan jadi satu kesenangan tersendiri ya nggak Mbak Rona? Betul. Iya, jadi kalau saya sendiri itu jadi satu sisi kayak karena itu menghasilkan kan jadinya kan, dari yang awalnya cuma suka pakainya, terus habis itu rutinnya awalnya mungkin baru 1, besoknya lagi bisa jadi nambah kelodi lagi 2, jadi dibawa santai aja gitu loh Bunda. Jadi tetap kewarasan kita tetap waras gitu, nggak harus pakai kelodi jadi nggak waras, enggak gitu. Misalkan baru punya 6 tapi maksain biar full time, kalau memang itu tekad kuat dan supportnya siap, ya bisa kita laksanakan. Tapi kalau misalkan kira-kira support system kita belum kuat, ya lakukan sekecil mungkin yang kita bisa, yang penting konsisten aja. Insya Allah ada hasilnya kok, walaupun kita pakai 1 juga, itu 1 juga mengurangi postpak 1 loh. Jadi kita jangan lihat kita masih pakai postpak 4, enggak, tapi kita udah mengurangi 1. Itu sesuatu untuk bumi kita juga. Kita lanjut ke Bunda Kartika Akinar, silahkan. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Silahkan. Wah, jauh-jauh nih dari Tuki, baru pertama kali nongol nih. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak pupuk langsung saya cuci kan. Nah, pas itu agak lama gitu cucinya. Nah, itu pupuknya masuk ke dalam poket, terus mau kucek, tapi takut nanti rusak outernya. Ada nggak cara buat ngilain kuning-kuning di bagian ini loh? Bagian poolnya ya. Kalau kuning-kuning kayak gitu, biasanya saya ini Mbak, disemprot ya, pakai ada jet washer atau keran selang gitu. Jadi paling nggak biar hilang dulu. Nggak bisa hilang, udah dikucek-kucek, dicuci masih ada kuning-kuningnya bagian dalam poketnya itu loh. Dikucek aja dikit nggak apa-apa Mbak. Kan di atas ya, paling atas kan di bagian karet belakang ya. Iya nggak apa-apa sih, kayaknya dikucek dikit, kucek ringan aja, cek gitu biar sampai lepas hilang. Tapi kalau misalkan nempel di poolnya itu juga saya, apalagi tipe cover ya, biasanya itu masuk kuning-kuningnya masih ada. Yang penting kuncinya di baunya. Kalau begitu baunya udah nggak ada bau pupnya, udah nggak ada bau pesingnya, berarti itu sebenarnya udah bersih, nggak cuma masalah warna aja. Jadi kita bisa abaikan. Gitu nggak Mbak Rona? Ya pastiin aja sebenarnya bisa ya, itu kan bagian kulit itu kita kucek ya, tapi jangan pakai sikat karena kan itu kan kayak itu kan dari poliuretan ya, dia sangat lunak kan, jadi kalau disikat takutnya malah koyak kan. Jadi mungkin kucek biasa kalau nyuci noda yang bandel itu baiknya malah jangan direndam kan. Kalau nyuci noda membandel itu baiknya malah kita oleskan deterjen atau sabun ke bagian nodanya, kita oleskan baru kita kucek dengan tangan gitu. Nah itu biasanya sih lebih lebih bersih daripada kita rendam gitu loh, karena kan langsung kan nanti kalau sudah mulai dikucek, dioles pakai sabun, dikucek baru dibilas benar-benar, mungkin bisa itu menghilangkan warna kuningnya. Iya kayak tadi sih, kalau kata saya sih, kalau saya bisa mengabaikan. Saya soalnya pernah ngalamin yang itu, yang di bagian di cover ya, di bagian leg busetnya itu kadang suka ada kuning-kuningnya. Yang penting selama udah dicium dekat nggak bau, berarti kan bersih. Itu saya suka
kan. Jadi yang penting kan bersihnya dari ciuman tuh udah bau, udah bersih, udah nggak bau pup lagi, udah nggak bau pipis lagi, berarti udah bersih gitu. Pertanyaan terakhir dan juga pilih mana menjaga kewarasan atau strict the rule dalam menggunakan Claude? Kalau saya sih kewarasan berkelodi aja. Jadi nggak terlalu strict ke rule berkelodinya. Kalau gunain kan sama, kan adik kakak. Kompak ya ceritanya ya. Jadi lebih baik ya dibawa enjoy aja gitu. Jadi intinya kalau berkelodi itu kita harus tetap happy ya, apapun kondisi. Kalau kita belum bisa full, kita bisa mulai dari hal yang kecil, tahap demi tahap, sampai akhirnya kita bisa menikmati kelodi secara hakiki gitu ya. Dan aturan-aturan berkelodi pun bisa kita lakukan dengan tepat. Sebenarnya aturan-aturan berkelodi itu kan dibuat untuk memudahkan para bunda juga ya. Iya, tapi kalau jadi menyulitkan, jadi menyulitkan ya nggak usah dilakukan, ya nggak sih, Mbak? Iya, seperti itu. Gitu. Oke, baik. Sekarang mungkin closing statement dari Bunda Aidia dan Bunda Ainun sebelum acara ini ditutup. Working mom yang lain ya, semangat untuk berkelodi. Kita memang tidak bisa sendiri ya untuk berkelodi ini, jadi jangan lupa untuk ajak-ajak orang sekitar kita, baik itu suami ataupun asisten rumah tangga. Para full time mom di rumah semua, kita mungkin ada di rumah terus ya, tapi kerjaan kita juga banyak, tapi kita bisa loh jadi happy juga dengan berkelodi. Misalkan juga salah satunya dengan mencari penghasilan melalui berkelodi gitu. Yuk join reseller. Ya sebenarnya intinya yang penting kita tetap happy aja ya, mau ada di rumah, mau di kantor, kita semua tetap bisa kok berkelodi dengan tetap happy. Itu aja ya akhir kata. Alhamdulillah segala acara rangkaian berkelodi ala working mom versus full time mom telah kita lewati. Memakai popok adalah langkah perjuangan seorang bunda, baik bunda menggunakan posbak maupun popok kain, semuanya sama-sama harus diganti. Sama-sama membutuhkan effort, mana yang lebih baik, tentu bunda yang paling bijak menentukannya. Kita semua di sini. Keduanya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita pilih kondisi dari yang ada, mana yang terbaik untuk bunda, untuk anak kita, untuk keluarga kita, dan bumi kita. Ingat, berkelodi tetap harus menjaga kewarasan ya Bu ya, gitu kan. Sebagai seorang ibu, karena sebagai seorang ibu harus mempunyai kondisi yang prima untuk menemani si kecil tumbuh kembang dan kebutuhan si kecil itu sendiri. Ternyata berkelodi itu nggak sesulit yang kita bayangkan ya, tapi banyak orang-orang berpikir kelodi itu sulit. Ternyata enggak, semuanya bisa happy kita jalaninya secara bersama. Yang penting kita niatkan ikhlas, niatkan karena memang tujuan awal kita itu apa gitu kan. Happy berkelodi ya para bunda, semoga langkah kecil kita berkelodi membantu bumi menjadi lebih baik. Saya tutup acara webinar kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.